Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Herliana dari Pendidikan Biologi STKIP PGRI Banjarmasin. Video ini adalah tugas untuk UAS taksonomi tumbuhan tingkat tinggi dari Bapak Syahbudin MPDI. Yang pertama adalah Spermatophyta. Spermatophyta merupakan kelompok tumbuhan yang menghasilkan biji. Karena itu, mereka juga sering disebut dengan tumbuhan berbiji. Spermatophyta merupakan Chromophyta karena memiliki akar, batang, dan daun sejati. Spermatophyta juga dapat menghasilkan bunga sehingga termasuk ke dalam Anthophyta. Habitat Spermatophyta biasanya di darat, tetapi ada juga yang dapat ditemukan mengapung di daerah perairan, contohnya teratai. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, tumbuhan berbiji mempunyai generasi sporofit lebih kompleks dibanding dengan lumut dan paku. Alat perkembangbiakan terdapat pada organ bunga atau kumpulan sporofil atau berupa stobilus. Sementara itu, pada tumbuhan paku, kumpulan sporofit belum membentuk bunga. Sel kelamin atau gamet jantan berada dalam serbuk sari dan gamet betina berada pada kantung embrio. Proses pada penggabungan sel gamet jantan sperma dan sel gamet betina atau sel telur terjadi melalui sebuah bulus serbuk sari. Oleh karena itu, Spermatophyta disebut juga dengan embryophyta atau siphonogama. Ciri-ciri yang ketiga yaitu tumbuhan berbiji bisa dibedakan secara jelas bagian akar, batang, dan daunnya. Yang keempat yaitu tubuhnya tersusun dari banyak sel atau sifatnya multiseluler dengan ukuran tubuhnya besar atau makroskopis dan memiliki ketinggian bermacam-macam. Selanjutnya, tumbuhan berbiji memiliki jaringan pembuluh yang bervariasi dan terjadi dari floem yang fungsinya untuk membawa bahan makanan yang berasal dari daun ke seluruh tubuh tanaman serta xilem yang berfungsi sebagai mengangkut air dan mineral dari tanah. Nah, perbedaan Spermatophyta dan tumbuhan yang tidak berbiji lainnya. Seperti salah satunya adalah Pteridophyta atau tumbuhan paku-pakuan yang memiliki akar, batang, dan daun yang dapat dilihat dan diamati secara jelas. Pada akar paku-pakuan, batang, dan daun terdapat pembuluh kayu xilem yang akan mengangkut air dan mineral, serta pembuluh tapis floem yang akan mengangkut zat makanan hasil fotosintesis. Tumbuhan kelompok ini berkembang biak menggunakan spora dengan tergiliran keturunan dan tidak berupa biji. Itulah yang faktor utama yang membedakan antara Spermatophyta dan Pteridophyta atau tumbuhan paku. Karena tidak menghasilkan dan menggunakan biji untuk perkembangbiakan, tumbuhan ini termasuk tumbuhan berpembuluh tidak berbiji. Tumbuhan paku-pakuan dapat hidup di air, darat, dan menempel. Klasifikasi Spermatophyta terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, dan yang kedua yaitu Angiospermae, tumbuhan tertutup. Gymnospermae disebut biji terbuka karena biji tidak tertutup oleh daging buah. Umumnya memiliki struktur daun tebal, banyak cabang, tudung daun membentuk konifer atau kerucut, belum memiliki bunga sesungguhnya. Reproduksi generatif terjadi satu kali pembuahan atau pembuahan tunggal yang menghasilkan zigot. Waktu antara penyerbukan dan pembuahan berlangsung relatif lama. Gymnospermae terbagi menjadi beberapa family atau kelompok, yaitu yang pertama Cicadophyta atau Cicadales. Batang tidak bercabang, daun-daun majemuk tersusun sebagai tajuk di pucuk pohon. Contohnya adalah Cicas rumpi atau kaki saji. Yang kedua yaitu Pinophyta atau Coniferales. Memiliki tudung daun berbentuk kerucut atau konifer, alat reproduksi berupa strobilus pada jantan maupun betina. Daun bentuk jarum, contohnya yaitu Pinus mercusi. Yang ketiga yaitu Genophyta atau Genetales. Batang memiliki banyak cabang, daun tunggal berhadapan, bunga berkelamin tunggal, contohnya yaitu belinjo.
Yang keempat yaitu Ginkgopita, pohon dengan tunas pendek, daun berbentuk pasak atau kipas, dan bertangkai daun, merupakan tumbuhan asli di negara Tiongkok. Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Disebut biji tertutup karena biji terbungkus oleh daging buah. Memiliki alat reproduksi berupa bunga sempurna atau benang sari, putik, bakal buah, bakal biji, mahkota, kelopak, dan tangkai. Reproduksi generatif mengalami 2 kali pembuahan, yaitu pembuahan ganda yang menghasilkan zigot atau pembuahan inti generatif atau sperma dengan ovum, dan endosperm, pembuahan inti generatif atau sperma dengan kandungan lembaga sekunder. Angiospermae dibedakan menjadi 2 kelas, yaitu yang pertama kelas monokotil atau berkeping satu. Umumnya berupa tumbuhan herba semusim atau setahun, memiliki kotiledon tunggal atau berkeping satu. Batang tidak bercabang atau bercabang sedikit dan tidak memiliki kambium. Berkas pengangkut tersusun tidak teratur atau tersebar. Tipe kolateral tertutup, tulang daun melengkung sejajar, memiliki akar serabut, bunga memiliki bagian-bagian dengan kalipatan 3, bentuk bunga tidak beraturan dan warna tidak mencolok. Angiospermae terdiri dari beberapa famili. Yang pertama yaitu Liliaceae. Contohnya yaitu bawang putih, bawang merah. Yang kedua yaitu Palmae. Contohnya yaitu kelapa. Yang ketiga yaitu Graminae, contohnya padi. Yang keempat yaitu Orchidaea, contohnya vanili. Yang kedua yaitu Dicotyl atau berkeping 2. Umumnya berupa tumbuhan menahun, berkayu, memiliki kotiledon ganda atau berkeping 2. Umumnya batang bercabang, memiliki kambium berkas pengangkut tersusun secara teratur atau bersebelahan. Tipe kolateral terbuka, tulang daun menjari atau menyirip, memiliki akar tunggang atau bunga memiliki bagian-bagian dengan kalipatan 4 atau 5. Bentuk bunga beraturan dan umumnya memiliki warna mencolok. Untuk familinya ada beberapa. Contoh yang pertama yaitu Caripilaceae. Contohnya Dianthus chinensis. Yang kedua yaitu Magnoliaceae, misalnya cempaka putih. Rosaceae, contohnya bunga makar. Selanjutnya yaitu Leguminosae, contohnya yaitu asam dan petai, dan masih banyak lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.